lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak, lebih baik. Sadari dosa-dosa kita. Ada Bapak Ibu amalan daripada sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu sebelum tidurnya beliau, sahabatnya Rasul ini. Jadi suatu ketika Ibnu Umar, sahabatnya Nabi, disampaikan, wahai Ibnu Umar, bahwa si Fulan bin Fulan ini, kata Nabi, tidak disebutin namanya Pak, si Fulan bin Fulan ini adalah kekasih Allah, kata Nabi. Ibnu Umar dari situ penasaran, betul nian dia ini kekasih Allah. Ketika Ibnu Umar lihat sahabat Rasul yang lain ini, dia sholatnya standar saja, sholat sunnahnya tidak begitu banyak dibandingkan sahabat yang lain. Ketika dilihat ngajinya tidak begitu banyak dibandingkan sahabat Nabi yang lain, standar. Ketika dilihat puasanya tidak puasa sering, standar saja. Tidak ada yang lebihnya di hadapan atau dipandang oleh Ibnu Umar. Suatu ketika semakin penasaran Ibnu Umar ini, Pak, sahabat Nabi, bertanyalah, wahai Fulan bin Fulan, aku nak bertanya kepadamu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau itu adalah kekasih Allah. Engkau itu adalah aulia Allah, salah satu daripada kekasih Allah. Tolong tunjukkan kepadaku amalan apa yang engkau perbuat sehingga engkau termasuk kekasih Allah. Kemudian disampaikan oleh sahabat Nabi ini, Pak, amalannya. Saya melakukan ibadah sebagaimana yang hanya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ada satu amalan yang saya kerjakan dan tidak pernah putus, tidak pernah luput saya kerjakan. Apa itu, kata Ibnu Umar? Yang aku lakukan adalah sebelum aku tidur, aku mengingat seluruh dosa dan kesalahanku dalam hari itu. Sebelum tidur, aku mengingat seluruh dosaku dari pagi aku bangun sampai aku nak tidur lagi. Aku ingat seluruh dosaku. Tadi pagi ada punya rasa benci dengan kawan di kantor. Tadi pagi atau tadi siang ada merasa lebih baik ketika sholat dibandingkan dengan kawan di sebelahnya saat sholat. Tadi pagi atau sorenya kita ada mengambil daripada haknya orang lain dan lain sebagainya. Diingat dosa kita selama seharian tadi. Kemudian ketika kita tahu akan dosa-dosa kita, sebelum tidurnya kita, tidaklah kita tidur melainkan kita hilangkan seluruh dosa itu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tadi pagi hati ini merasa benci dengan orang lain, dengan si fulan. Ya Allah, hina kepada orang tersebut. Ya Allah, tadi sholat zuhur, saya merasa sholat saya lebih baik daripada saudara saya yang di sebelah kanan. Ya Allah, ampunkanlah hati hamba yang merasa lebih baik darinya, ya Allah. Boleh jadi dia lebih soleh, ya Allah, daripada hamba. Ya Allah, diri ini lupa, ya Allah, bahwa solat ini engkau yang memberi dan solat ini bisa karena engkau yang izinkan, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa hamba selama sehari tadi. Maka itulah, Pak, salah satu daripada amalan beliau, sahabat Nabi tersebut, sebelum beliau tidur, beliau beristighfar, beliau memohon ampun kepada Allah sebelum tidurnya. Kemudian dijelaskan lagi di sini, di dalam kitab ini, kita lanjutkan kembali. Qala akhbarana an Zaid ibn Aslam an Imran anna rajulan kana fil umami al-madiyah yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi wa yaqnitu an-nas min rahmatillahi ta'ala. Jadi ada riwayat
yang mana riwayat ini Ibnu Mas'ud dapat dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam mendapatkan riwayat ini dari Imran. Sesungguhnya, beliau mengatakan, sesungguhnya pada umat terdahulu, berarti umat sebelum Nabi Muhammad SAW, Pak. Pada umat terdahulu, ada seorang hamba, ada seorang laki-laki yang berijtihad dalam beribadah, yang sungguh-sungguh dalam ibadah kesehariannya. Semangat. Apa perintahnya Allah, apa perintahnya nabinya, pada ketika itu dia ikuti, dia taati. Dikerjakan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Wa yusaddidu ala nafsihi wa yaqnitun nas. Kemudian dengan ijtihadnya, kesungguhan dia dalam beribadah, kemudian ia membuat orang lain putus asa terhadap rahmat Allah. Contoh seperti ini, Pak. Ada orang yang mengadu kepada orang yang ahli ibadah ini. Wahai Tuan, wahai Ustadz, wahai Buya, wahai Kiai, saya banyak dosa Pak Kiai. Saya sudah bunuh orang banyak. Saya sudah melakukan, saya sudah nyuboin yang namanya narkoba. Saya sudah pernah melakukan zina. Saya sudah bermaksiat penuh Pak Kiai, penuh Buya, penuh Ustadz, kemaksiatan saya. Dosamu sebanyak itu, kata sang guru tadi, misal. Maka itu Allah akan ampuni. Allah dah ampuni itu dosa sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar. Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan memutus rahmat Allah. Seorang yang umat, termasuk umat zaman dahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW ini, beliau ahli ibadah, beliau berijtihad sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tapi menjadikan seseorang atau orang lain yang merasa berdosa, yang merasa bermaksiat, menjadikan orang itu putus asa terhadap rahmat Allah. Karena ia bilang, Allah dah ampuni dosamu itu, dosamu terlalu besar, terlalu banyak, terlalu penuh, sehingga Allah dah akan ampuni dosamu. Kemudian Bapak Ibu jamaah, disampaikan di dalam kitab ini yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kemudian meninggallah seorang laki-laki ini. Seorang laki-laki yang membuat orang-orang di sekitarnya putus asa terhadap rahmat Allah. Ketika wafatnya ia bertemu, ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi kaifin, dijelasin Pak di dalam kitab Aqidatul Awam. Bertemunya kita dengan Allah itu min ghairi kaifin, dengan tanpa butuh caro. Kalau kita sekarang melihat itu ya berhadap-hadapan. Melihat itu ya dengan kondisi saya depan, Bapak Ibu di hadapan saya. Tapi nantinya, dan ini adalah janji Allah, kita akan berjumpa dengan Sang Maha Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertemunya seperti apa? Itu wallahu a'lam bissawab. Atau dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan min ghairi kaifin, tanpa butuh caro. Kita melihat sang Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ketika hamba ini diriwayatkan mereka atau laki-laki ini berkata kepada Allah, "Ya Rabb, mali indaka, wahai Allah, apa sesuatu milikku yang ada di sisimu?" Atau bahasa kitanya Pak, ya Allah, apa pahalaku yang ada di sisimu ya Allah? Atau apa kebaikanku yang ada di sisimu ya Allah? Faqala, kemudian Allah berkata, an-nar, yang ada milikmu di sisiku, kata Allah, adalah engkau berhak untuk masuk neraka. An-nar. Qala, kemudian laki-laki itu berkata lagi, ya Rabb, fa'aina ibadati wa jitihadi, ya Allah, mana ibadahku selama ini? Mana sholatku? Mana zakatku? Mana kedermawananku? Mana amal baikku? Wa jitihadi, dan mana kesungguhanku saat aku melakukan ibadah tersebut?
Faqala, kemudian Allah berkata, innaka kunta taqnitun nas, sesungguhnya engkau selama di dunia telah menjadikan orang-orang lain putus asa terhadap rahmatku, kata Allah. Ada orang yang mau diajarkan untuk bertobat, engkau bilang dosanya tidak akan diampuni. Ketika ada orang yang mau berbuat baik, saat dia dulunya bermaksiat, engkau mengatakan engkau tidak bisa tobat, engkau sudah bergelimangan dosa, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Engkau sudah membuat orang-orang putus asa terhadap rahmatku, kata Allah. Fit dunya, selama di dunia. Fa'ana aqnatuka al-yawm min rahmati. Maka saat ini, kata Allah, maka dalam waktu ini akulah yang akan memutus rahmatku terhadapmu. Maka itulah para hadirin, para jamaah, yang harus kita sadari dan kita pahami. Jangan sekali-kali kita mengecap seseorang itu ahli maksiat, ahli perbuatan maksiat, ahli perbuatan dosa. Karena kalau kita sudah terjebak dengan mengatakan seseorang itu maksiat dan kita anggap buruk jiwanya seorang tadi, maka kita akan merasa lebih mulia daripadanya. Tapi yang harus kita benci itu bukan orangnya, tapi perbuatan dosa yang ia perbuat. Jadi Bapak Ibu, jangan terjebak benci dengan orang yang bermaksiat, tapi bencilah dengan perbuatan dosa yang ia perbuat. Sehingga ketika orang tadi minta tunjuk kepada kita untuk bertaubat, minta arahkan kita, sahabatku, aku nak berbuat baik, aku nak belajar sholat, maka kita akan arahkan dia ke dalam jalan yang baik. Hati-hati Bapak Ibu, jangan terjebak. Kalau kita sudah nganggap dia maksiat, sudah nganggap dia buruk, ketika dia nak belajar sholat, apalah kau ni, kau dulu penjudi, kau dulu pemabuk. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang tadi, yang membuat orang-orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.